warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel aku. Buat teman-teman yang baru, kenalin, nama aku Farah. Dan di sini aku akan berbagi tentang pengalaman PIMNAS dan PKM ku selama 2 tahun ke belakang ini. Kayak gitu. Jadi di tahun 2019 ke tahun 2020, saat itu masa-masa transisi pandemi, awal banget pandemi. Jadi proses PKM-nya itu kurang lebih selama 1 tahunan lebih gitu. Jadi dari awal saat aku semester 1, saat kuliahnya masih offline, tapi PIMNAS-nya itu di tahun 2020 akhir. Aku sama timku pada saat itu memutuskan untuk join PKM, mengajukan satu judul PKM Kewirausahaan, dan alhamdulillah juga mendapatkan medali emas di bidang presentasi medalinya. Jadi ini medalinya, medali emas PIMNAS 33. Dan di tahun 2021 kemarin, saat aku tahun kedua kuliah, saat semester 4, aku dan timku memutuskan untuk join PKM, mengajukan 2 judul, PKM RSH, PKM Riset Sosio Humaniora, dan alhamdulillah dua-duanya juga mendapatkan medali emas di bidang presentasi. Medalinya belum sampai ya sampai sekarang, mungkin ada bapak ibu dari Pusat Prestasi Nasional yang nonton ini, medalinya masih ditunggu karena belum nyampe. Jadi selama total 2 periode ini, semua judul yang aku dan timku ajukan alhamdulillah berhasil mendapatkan medali emas di bidang presentasi. Jadi apa-apa yang aku ceritakan nanti teman-teman akan murni berdasarkan pengalaman aku sendiri selama 2 tahun ikut PKM dan PIMNAS kemarin kayak gitu. Jadi mungkin akan berbeda dengan teman-teman yang lain ya. Dan aku juga nanti akan ceritanya itu lebih ke PKM 5 bidang dan especially ke PKM RSH dan PKMK, karena emang aku pengalaman di situ gitu ya, lebih pahamnya di situ daripada PKM yang lain. Nah, nanti aku akan cerita mulai awal banget dari apa itu PKM, apa itu PKM, bedanya sama PIMNAS itu apa, jenis-jenisnya apa saja. Mungkin teman-teman bingung ya, karena aku juga bingung sih sebenarnya, nggak semuanya aku paham juga PKM yang lain. Terus tahapannya apa aja, cara cari judulnya seperti apa, cara cari timnya kayak gimana, dan hal-hal apa aja yang sangat berpengaruh membantu timku selama 2 tahun ke belakang itu berhasil sampai di PIMNAS dan mendapatkan medali kayak gitu. Jadi silahkan teman-teman pilih yang mana informasi yang teman-teman mau, karena aku udah bagi nih time frame-nya di sini gitu ya. Oke, langsung aja, without further ado, kita langsung sharing tentang hal yang pertama, yaitu apa itu PKM dan apa bedanya dengan PIMNAS. Oke, jadi PKM sama PIMNAS itu sendiri, PKM itu kan program kreativitas mahasiswa gitu ya teman-teman. Nah, PIMNAS itu sendiri itu adalah puncak dari PKM kayak gitu. Jadi PKM itu ada tahapan-tahapannya kayak gitu yang harus teman-teman lalui, dan tahapannya itu sangat panjang, dan puncaknya akhirnya dalam 1 minggu terakhir, akhir banget, itu namanya PIMNAS kayak gitu, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Pekan ya, jadi 1 pekan aja itu namanya PIMNAS, satu rangkaian program seperti itu teman-teman. PKM yang didanai sendiri itu sebenarnya ada PKM 5 bidang dan juga PKM GT sama PKM karya ilmiah. Nah, aku jelasin PKM 5 bidang dulu ya. Jadi untuk PKM 5 bidang sendiri, seperti namanya ya, 5 bidang, ada 5 jenis. Yang pertama ada PKM riset. Nah, di PKM riset ini itu dibagi menjadi 2, PKM riset eksakta sama riset sosio humaniora. Kalau aku sendiri yang kemarin aku jalanin itu namanya PKM riset sosio humaniora, karena emang aku anak soshum, jadi menelitinya atau penelitiannya itu dilakukan untuk meneliti isu-isu terkait sosio humaniora kayak gitu. Nah, sedangkan PKM RE atau PKM riset eksakta menggunakan ilmu-ilmu eksakta yang melakukan juga anak-anak MIPA atau anak-anak eksakta yang seperti itu teman-teman. Jadi secara eksplisit udah terjelaskan gitu ya dari judulnya gitu teman-teman. Terus lanjut ke PKM yang kedua adalah PKM Kewirausahaan atau PKMK. Sama dengan namanya PKM Kewirausahaan, nanti yang teman-teman lombakan itu adalah ide bisnis teman-teman atau ya kayak bisnis plan teman-teman kayak gitu, bukan riset ya. Lanjut ke PKM yang selanjutnya adalah PKM PM atau PKM Pengabdian Masyarakat. Nah, PKM PM ini aku rasa
kayak KKN gitu ya. Kalau PKM riset itu kan kayak skripsi gitu ya. Sedangkan PKM PM ini lebih kayak KKN kayak gitu. Jadi teman-teman bikin program gitu ya, pemberdayaan masyarakat yang ya nanti mitranya itu adalah masyarakat di daerah-daerah tertentu gitu. Nah, itulah program-program pengabdian masyarakat, itulah yang teman-teman lombakan idenya. Gitu. Correct me if I'm wrong, teman-teman PKM PM, PKM PI dan PKM KC, karena emang yang aku pengalaman adalah di PKM RSA dan PKMK. Jadi lebih pahamnya ke situ. Jadi kalau ada yang salah-salah silakan dikoreksi ya teman-teman di bawah. Gitu. Terus ada PKM terapan IPTEX, PKM PI, dan yang terakhir ada PKM Karsa Cipta, PKM KC. Jadi ada 5 PKM, jenis PKM itu tadi. Lanjut, di luar PKM 5 bidang, PKM yang didanai juga ada namanya PKM Karya Inovatif atau PKM KI. Selain itu ada juga PKM Karya Ilmiah yang terbagi menjadi 2, yaitu PKM GT, PKM Gagasan Tertulis, dan PKM AI atau PKM Artikel Ilmiah. Dari beberapa PKM ini, coba teman-teman putusin yang mana yang teman-teman tertarik, terus teman-teman coba gali lebih lagi informasi yang ada di situ. Aku juga akan kasih link pedoman PKM di tahun ini. Silahkan teman-teman baca di situ, semuanya ada lengkap. Lanjut ke tahapan gitu ya. Sebenarnya apa aja sih tahapan yang harus dilalui ketika teman-teman ikut PKM? Yang pertama adalah kalau di UGM sendiri, karena UGM itu apa ya? Menurut aku PIMNAS atau PKM di UGM itu pride gitu, atau sesuatu yang emang mendapatkan concern yang gede banget di UGM. Jadi di UGM sendiri tahapan awal dari PKM itu adalah seleksi internal UGM, teman-teman. Mungkin di universitas lain akan berbeda, aku nggak tahu, teman-teman silakan sharing di bawah gitu ya. Kalau di UGM sendiri ada namanya seleksi internal UGM, seleksi proposal. Jadi sebelum proposal teman-teman masuk ke tahap selanjutnya, ke seleksi nasional di sebelum Mawa, teman-teman harus melalui tahapan itu. Yang sejauh yang aku tahu adalah teman-teman nggak bisa mendaftarkan proposal teman-teman ke nasional ketika nggak ada persetujuan dari universitas kayak gitu. Jadi teman-teman harus melalui proses itu, gitu ya. Setelah seleksi internal UGM, setelah teman-teman proposalnya udah lolos seleksi, akan didaftarkan ke Simbel Mawa. Jadi teman-teman akan melalui seleksi nasional bersama seluruh proposal dari seluruh universitas di Indonesia. Jika teman-teman sudah diseleksi, akan diumumkan ke tahap selanjutnya, yaitu pengumuman didanai. Jadi nggak semua proposal itu akan mendapatkan pendanaan dari pemerintah. Teman-teman yang nggak lolos didanai pun pada akhirnya nggak bisa lanjut ikut PKM ini. Cuman teman-teman masih bisa mendaftarkan ide-ide teman-teman itu ke misal hibadana fakultas, hibadana departemen, atau menjalankan penelitian itu dengan dana mandiri kayak gitu ya. Jadi jangan berhenti di situ gitu teman-teman. Nah, yang bisa lanjut, yang mendapatkan pendanaan dari Kemendikbudristek, itu selanjutnya penelitiannya harus dilaksanakan. Nah, pelaksanaannya ini sekitar 4-5 bulanan, sekitar segituan kayak gitu. Nah, setelah proses pelaksanaannya itu hampir 80-90%, itu nanti akan ada namanya PKP 2 atau monitoring evaluasi, MONEV gitu ya. Jadi teman-teman harus memaparkan presentasi di depan dewan juri semuanya bagaimana proses atau progres penelitian atau program teman-teman selama 4-5 bulan ke belakang itu. Begitu. Nah, di PKP 2 itu juga nanti akan diseleksi, dipilih tim-tim mana atau judul-judul mana yang bisa lolos dan masuk ke PIMNAS. Seperti itu. Jadi ada nih beberapa tim yang pada akhirnya harus berhenti di MONEV kayak gitu, nggak bisa masuk ke PIMNAS. Nah, yang terpilih, aku jujur nggak tahu ya berapa per kelasnya itu berapa yang akan terpilih masuk ke PIMNAS, tapi kalau PKM RSH di tahun 2021 kemarin itu ada 105 tim yang lolos ke PIMNAS kayak gitu. Nah, setelah lolos ke PIMNAS, pasti PIMNAS itu dilaksanakan ya selama 1 pekan. Nah, setelah PIMNAS itu baru nanti akan diumumkan siapa yang akan mendapat medali emas, medali perunggu, medali perak kayak gitu. Dan ada kemarin, kalau tahun kemarin ada satu yang berbeda, yaitu juara favorit. Tahapannya kurang lebih seperti itu. Jadi di tahun 2021 kemarin PKM 5 bidang itu terkumpul 57.696 proposal.
itu seleksi awalnya ya, ada 57.695 proposal. Nah setelah itu setelah diseleksi secara nasional mendapat pendanaan insentif itu ada 4.546 proposal atau tim 4.546 proposal. Jadi dari 57.000 ke 4.500 sekian. Dan ketika Monef, tim-tim yang didanai tersebut ternyata yang lolos PIMNAS itu ada 693 tim. Jadi teman-teman tahu ya proporsinya setiap tahapan itu seperti apa. Gitu kurang lebih. Lanjut ya, kita bahas tentang bagaimana cara pencarian judul. Nah ini aku akan lebih menceritakan ke PKM RSC ya teman-teman. Silahkan diambil yang mana yang mungkin akan sesuai dengan PKM yang teman-teman ambil. Kayak gitu. Yang pertama pasti adalah banyak-banyak riset atau banyak-banyak baca. Itu yang pertama. Teman-teman nggak akan bisa nemu ide kalau teman-teman nggak riset, nggak baca gitu kan ya. Jadi silahkan teman-teman banyak-banyak riset kayak gitu ya, banyak-banyak baca berita, banyak-banyak baca jurnal kayak gitu, dan cari tahu ide-ide PKM yang sebelumnya tuh kayak gimana sih, yang lolos PIMNAS, yang mendapatkan medali itu seperti apa. Itu akan memudahkan teman-teman untuk mencari ide kayak gitu ya. Nah, ketika teman-teman itu udah banyak baca berita, teman-teman kan pasti tahu tuh isu-isu yang lagi happening itu yang mana, yang urgent yang mana, yang butuh penyelesaian itu yang mana, kayak gitu. Nah, setelah teman-teman tahu isunya apa, itu coba kaitin sama perspektif keilmuan teman-teman. Selain teman-teman muda gitu ya dalam pelaksanaannya untuk meneliti itu, karena itu memang sesuatu hal yang teman-teman pelajari, akan lebih menarik lagi gitu ya, lebih wow lagi kalau emang kalian itu melihat sesuatu isu dari perspektif yang berbeda. Aku kasih contoh ya. Jadi PKM-ku, risetku yang kemarin itu salah satu judulnya adalah tentang overstay Kristen Grey. Kita saat itu di bulan Januari ke April itu kan ada namanya isu yang sangat happening banget ya, yaitu isu overstay Kristen Grey. Kristen Grey itu adalah WNI yang tinggal ilegal di Bali dan pada akhirnya menyebarkan cara-cara ilegal untuk stay di Bali gitu ya. Dan saat itu di Twitter itu lagi rame banget. Kayak ya teman-teman tahu lah ya, pertengkaran konflik antara warganet Indonesia dengan warganet Amerika, Black American kayak gitu, yang pada akhirnya rame gitu di Twitter. Nah, saat itu kebanyakan yang diperbincangkan adalah isu-isu gentrifikasi. Di berita-berita itu isu-isunya yang dibahas adalah gentrifikasi. Nah, saat itu aku sama timku, sama Dimas itu mau melihat isu ini dari perspektif yang berbeda, dari perspektif komunikasi, karena kita orang komunikasi. Jadi penyelesaiannya itu kayak dalam suatu isu itu kita bisa melihat dari perspektif-perspektif yang berbeda. Dan ketika teman-teman bisa mendapatkan perspektif yang berbeda dan unik itu tadi, itu akan judulnya itu sangat oke banget gitu loh, penelitiannya akan oke banget. Nah kemarin kita bukan melihat dari gentrifikasinya, tapi kita melihat bagaimana dalam isu overstay Kristen Grey itu orang-orang yang berkonflik di sosial media, di Twitter itu menampilkan wajahnya, manajemen konflik itu bagaimana, kayak gitu. Jadi ketika ada isu-isu tertentu, cobalah cari perspektif-perspektif yang berbeda, yang unik. Nah, selanjutnya ketika teman-teman udah tahu nih judulnya apa, udah dapat isunya apa, judulnya apa, dengan melihat dengan perspektif yang seperti apa, coba teman-teman bikin pertanyaan penelitian. Nah, pertanyaan penelitian itu sendiri biasanya ada sekitar 2-3. Itu akan memudahkan teman-teman nanti memberi gambaran teman-teman nanti apa sih yang mau teman-teman teliti dari kasus ini, apa yang mau dijawab dari riset teman-teman, kayak gitu. Jadi kemarin aku sama Dimas itu kan awalnya kita riset apapun itu, dalam beberapa hari kita riset judul-judul atau ide-ide yang mengelintas di kepala kita itu langsung kita tulis. Itu aku inget chat WhatsApp itu panjang banget kolomnya. Nah, dari judul-judul itu tadi teman-teman, itu pada akhirnya kita pilih yang urgensinya yang lebih gede gitu ya. Urgensinya lebih gede, yang lebih oke untuk diteliti, kebaruannya juga oke kayak gitu ya. Dan pada akhirnya itu mengerucut ke 4 judul. Nah, dari 4 judul ini pada akhirnya kita bikin pertanyaan penelitian. Jadi kita tahu kalau mau ambil judul ini yang diteliti apa kayak gitu. Kita tahu gambarannya ke depannya. Apa yang mau dijawab kalau kita mau meneliti judul ini, judul A, B, C, sampai D kayak gitu.
Dan saranku yang terakhir adalah minta bantuan konsultasi dosen, konsultasi judul. Aku kemarin konsultasi ke 2 dosen, Mbak Mutia sama Mas Wisnu, dan pada akhirnya 2 dosen tersebut lah yang pada akhirnya menjadi dosen pendamping kami sampai akhir, kayak gitu. Love banget Mbak Mutia sama Mas Wisnu. Jadi kemarin kita konsultasi judul itu gitu ya ke beliau-beliau. Kita udah ada judulnya, udah ada pertanyaan penelitiannya, tapi ketika kita udah konsultasi sama dosen itu bisa jadi, apa kamu nggak pakai teori yang ini aja gitu, melihatnya dari sisi ini kayak gitu. Jadi akan sangat terbantu di situ. Lanjut ke pembahasan selanjutnya adalah bagaimana cari tim. Aku di awal Januari sebelum ada seleksi proposal, aku mutusin ya untuk join PKM lagi, PKM RSH, dan aku menawarkan ke satu temenku yang aku percaya, yang aku tahu orangnya kayak gimana, selama dia kuliah kayak gimana. Jadi aku langsung kontak Dimas, halo Dimas, nawarin ke Dimas, Dim kamu mau nggak ikut PKM sama aku kayak gini-gini. Terus pada akhirnya dari awal aku sama Dimas pun kerjanya bareng dari awal banget untuk cari ide, cari riset-riset isu, konsultasi ke dosen, cari dosen, yang kayak gitu bener-bener aku sama Dimas dari awal banget itu kerjanya sama-sama. Dari awal banget. Udah dapat judul, udah dapat dosen pendamping, baru melengkapi satu tim yang lain. Karena minimal PKM RSH itu ada 3 tim gitu ya teman-teman. Dan aku rasa 3 tim itu sangat cukup sih, kayak gitu. Maksimal 5. Tapi 3 itu sangat cukup menurut aku, menurut timku kemarin. Kayak gitu. Dan pada akhirnya kita harus melengkapi satu tim lagi, satu orang lagi untuk melengkapi tim itu. Dan saran aku selanjutnya adalah jangan ambil tim atau membentuk tim dari satu jurusan yang sama. Itu bukan hanya sisi administratifnya aja yang buruk ya teman-teman, tapi nanti saat teman-teman melakukan penelitian itu, teman-teman juga akan penelitiannya tuh nggak kayak gitu loh teman-teman. Kan aku ada 2 tim nih, ada 2 tim PKM RSH, 2 tim 2 judul. Nah ini kan dari 2 tim ini aku sama Dimas itu sama kayak gitu ya. Jadi 2 tim ini orangnya sama. Nah satu ini kita cari, satu lagi kita cari. Nah satunya yang tim Zoom Hit itu dari psikologi kayak gitu. Jadi kita cari temen satu lagi dari psikologi dan satunya lagi dari antropologi. Karena emang yang Zoom Hit itu kan meneliti tentang pelanggaran ekspektasi gitu ya mahasiswa baru pada virtual meeting, virtual communication. Bagaimana pelanggaran ekspektasinya. Nah itu kan ada ilmu-ilmu psikologi, komunikasi psikologi yang dapat ngebantu memperkaya perspektif penelitian kita. Nah yang satunya lagi, karena kita membahasnya tentang konflik antar budaya kayak gitu ya, komunikasi konflik antar budaya, maka satunya kita ngajak anak dari antropologi. Nah saran aku banget teman-teman harus cari tim dengan sangat serius. Itu karena benar-benar berat teman-teman proses PKM itu selama 6 sampai 8 bulanan prosesnya itu benar-benar berat. Jadi sayang banget kalau teman-teman di awal itu nggak serius proses pembentukan timnya. Jadi pas aku kemarin yang tahun 2021 itu kita benar-benar cari orang-orang yang kita benar-benar percaya kayak gitu ya teman-teman. Jadi satu tim yang lain, satu anggota yang lain itu kita tanya ke teman-teman yang kita kenal. Kamu ada nggak sih saran teman-teman psikologi yang suka riset, yang trackingnya bagus? Kita cari tahu orangnya tuh kayak gimana, bener-bener yang seserius itu. Terus habis itu kita tracking tuh, ketika udah dapat nama-namanya, saran nama-nama itu kita cari di LinkedIn. Oh dia trackingnya kayak gini, oh pengalamannya kayak gini kayak gitu. Jadi kita bisa tahu orangnya kayak gimana. Nah setelah kita tahu emang trackingnya bagus, baru kita hubungi anaknya, kita tanya lebih lanjut kayak gitu ya, selama 6 bulan ke depan kegiatannya ngapain aja kayak gitu. Orangnya kayak gimana sih kalau bekerja dalam tim, yang kayak gitu. Bener-bener seserius itu teman-teman. Karena kalau teman-teman pikir lebay ya, aku ngerasa itu nggak lebay sih, bener-bener ngebantu. Itu timku yang 2019-2020 itu beda banget sama yang 2021, dan aku bener-bener sangat bersyukur dengan timku yang 2021 kemarin. Ya meskipun tetap ada rintangan itu sangat banyak banget, tapi solid gitu tim kita. Kayak tim kita tuh aku
seneng banget gitu, pembagian kerjanya rata, meskipun ya di tengah-tengah ya, kayak kemarin kita pas waktu pandemi bulan Juni itu salah satu timku itu Nabila itu kena covid, jadi benar-benar harus bed rest, jadi 1.500 coding gitu ya, itu aku harus kerjain sama Dimas berdua yang kayak gitu. Jadi ada aja tantangannya. Terus setelah Nabila sembuh, aku yang sakit, aku yang covid kayak gitu. Padahal aku nggak pernah keluar sama sekali gitu ya, keluar rumah sama sekali. Kalau teman-teman deketku pasti tahu, jarang banget aku keluar rumah. Tapi karena abahku, ibuku itu kan kerja di luar, dan abahku itu sholatnya itu setiap hari, setiap waktu itu di luar, di masjid kayak gitu. Jadi dari situ mungkin kayak gitu. Jadi qadarullah aku sakit, dan itu waktu-waktu monef internal UGM, jadi aku nggak bisa ikut monef internal UGM. Terus ada lagi di tim yang Zoom hit kayak gitu, ada satu teman kita yang tiba-tiba hilang karena ada masalah kayak gitu, hilang beberapa minggu gitu ya, ada masalah. Terus pada akhirnya kita bisa saling nguatin satu sama lain, ngebenerin apa-apa yang kurang sama-sama kayak gitu. Itu sih teman-teman. Jadi saran aku, coba serius, bener-bener serius cari tim yang baik, bentuk tim yang baik di awal. Oke, kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya ya teman-teman, yang terakhir, yaitu selama 2 tahun ke belakang itu apa sih hal-hal yang sangat berpengaruh membantuku dan timku pada akhirnya bisa mendapatkan medali emas. Dari tahun 2019 ke 2021 itu beda banget teman-teman PIMNASnya. Jadi di tahun 2021 kemarin, meskipun aku itu udah lebih paham gitu ya, lebih tahu cara mainnya PKM itu kayak gimana, tapi tingkat kompetisinya itu, competitiveness-nya itu semakin tinggi gitu teman-teman, kalau bisa aku rasain kayak gitu. Karena aku nggak tahu ya, saat Monef sama PIMNAS itu setiap tim yang presentasi tuh bener-bener sebagus itu, semuanya bagus, wah bagus banget, semuanya tuh literally bagus gitu loh. Kalau aku jadi jurinya mungkin aku juga bingung sih yang mana yang akan mendapatkan juara dan lain-lain kayak gitu. Nah, sebagus itu, bahkan aku sendiri itu nggak expect gitu teman-teman akan dapat medali atau bisa jadi yang terbaik dari beberapa yang baik lainnya kayak gitu, itu nggak expect. Tapi ya udahlah ya, kayak pasrah, banyak-banyak doa, banyak-banyak ibadah yang kayak gitu, yang bener-bener serius ikhtiarnya kayak gitu ya, dan pada akhirnya bisa dapat medali emas itu nggak expect sih jujur. Nah mungkin apa yang aku sadari ya, yang pada akhirnya membedakan timku mungkin ya, atau membantu timku bisa dapat medali emas di antara tim-tim yang baik yang lainnya itu apa? Yang menurutku ada, yang pertama adalah pondasi penelitian itu sendiri. Pondasi penelitian atau pondasi ide teman-teman itu sendiri. Pondasi adalah kunci kayak gitu ya. Karena kalau teman-teman itu penelitiannya udah dari awal itu udah bagus ya, ide penelitiannya, urgensi penelitiannya, terus kebermanfaatan penelitiannya itu udah emang bagus banget, isu-isu yang diangkat itu emang bagus, itu akan kayak bikin teman-teman tuh stand out gitu loh dari ide-ide yang lainnya saat PIMNAS, saat Monef kayak gitu menurutku. Kalau teman-teman lagi cari ide ya, diusahakan ide-idenya itu yang applicable, yang kebermanfaatannya tuh besar, kebermanfaatannya tuh luas, dan urgensi penelitiannya untuk dilakukan tuh sangat besar. Yang pertama. Yang kedua, tim. Lagi-lagi tim ya, yang seperti aku ceritain di awal tadi, tim itu harus benar-benar solid. Karena kalau sering-sering aku denger nih PKM, proses PIMNAS, proses PKM itu berdarah-darah teman-teman. Jadi teman-teman kalau timnya nggak solid dari awal, kerjanya udah nggak baik, kerjanya nggak rata, itu menurut aku akan susah sih untuk bisa bertahan sampai akhir gitu. Dan yang ketiga, bukan hanya koordinasi tim saja yang teman-teman harus baik, tapi juga koordinasi dengan dosen pendamping. Ini aku kasih tahu ya teman-teman, kalender agendaku saat PIMNAS, saat PKM kemarin. Literally setiap pekan itu kita ketemuan, setiap pekan itu koordinasi dengan dosen. Setiap hari Senin di jam 10 itu koordinasi dengan Mas Wisnu, di jam 12-nya sama Mbak Mutia. Benar-benar harus cari dosen pembimbing yang bisa membantu teman-teman seberjalannya penelitian itu. Karena Mbak Mutia dan Mas Wisnu itu benar-benar awal sampai akhir tuh benar-benar ngebantu kita. Kayak gitu. Terima kasih banget, sangat bersyukur banget bisa mendapatkan dosen pembimbing seperti beliau. Gitu sih. Intinya adalah kalau teman-teman tim yang lain tuh kerjanya 100%, teman-teman harus kerjanya itu 101%. Kayak berikan 1% lebih daripada teman-teman yang lain. Sama kalau nanti di PIMNAS atau di Monef,
Itu teman-teman hal-hal teknis sih, seperti kayak penyampaian teman-teman saat presentasi, poin-poin yang ditampilkan di PPT itu harus bagaimana teman-teman bisa menjawab pertanyaan dewan juri itu dengan baik, yang kayak gitu sih. Bagaimana pembagian di presentasi itu lebih ke hal-hal teknis itu sih. Kalau teman-teman mau, nanti aku akan bikin tips-tips di Monef dan Pimnas. Itu aja teman-teman yang ingin aku bagikan, sepertinya sudah banyak banget ya. Silahkan teman-teman ambil yang mana yang baik, yang cocok untuk teman-teman. Semangat, I wish you a very good luck. Semoga PKM teman-teman prosesnya dilancarkan sampai akhir dan hasilnya maksimal. Yakin aja, pede aja gitu ya. Kalau capek di tengah-tengah itu hal wajar banget sih kalau capek di tengah-tengah, kalau nyesel di tengah-tengah. Kenapa aku ikut PKM itu hal-hal yang wajar banget sih teman-teman. Yang penting adalah teman-teman bagaimana bisa memanage emosi teman-teman. Kalau capek ya istirahat, tetap bertanggung jawab. Terus coba ingat lagi tujuan teman-teman di awal, goalsnya teman-teman di awal itu mau kayak gimana, kayak gitu sih kira-kira dari aku. Semoga apa-apa yang aku sharingkan bermanfaat, dan semangat terus teman-teman, stay safe, stay healthy, and I'll see you guys in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.